Ya, kakak berkaitan dengan hari ini Papua memiliki dua sekda, Ya, eh, tapi dari sisi administrasi dan aturan negara, sebenarnya rakyat Papua ini harus berada atau mengakui bagian yang mana dalam konteks dua sekda hari ini. ya. Baik, begini. Eh, kita mengenal bahwa dalam rangka eh, mengangkat seorang sekda atau pejabat sekda, itu ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 91 tahun 2019, yaitu tentang penunjukan penjabat sekretaris daerah. Jadi itu diatur oleh aturan. Nah, penjabat itu diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri dan dilantik di wilayah provinsi di mana penjabat itu akan menjabat. Nah, pertanyaan kita adalah apakah penjabat yang dilantik di daerah kemarin itu sudah memenuhi persetujuan Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian bisa dilantik sebagai penjabat sekda. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita melihat bahwa usulan-usulan penjabat sekda dalam rangka pelaksanaan pun itu juga harus melalui tahapan seperti itu. Jadi tidak serta-merta daerah kemudian memotong tanpa konsultasi koordinasi dengan pusat. Nah, apa yang terjadi kemarin ini merupakan sebuah pembelajaran yang harus dipahami secara serius oleh pemerintah daerah Provinsi Papua supaya dalam mensikapi terjadinya dua sekda ini tidak berimbas kepada kerugian yang dialami oleh masyarakat Papua sendiri. Nah, jadi kalau rakyat Papua mengalami kebingungan karena ada dua sekda yang dilantik bersamaan, saya menghimbau kepada masyarakat supaya masyarakat ini kan sudah cerdas, bisa melihat bahwa sekda yang definitif itu mempunyai kewenangan yang lebih luas dan dapat membantu pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, yang berikut saya ingin katakan begini, bahwa mengenai sekda yang penjabat sekda yang diangkat sebelum sekda definitif, ini selisih waktunya kan hampir kita tidak paham secara benar selisih waktu apakah sama atau tidak. Nah, kalau mengkaji dari selisih waktu mana yang duluan dilantik, maka saya ingin katakan Jayapura, Papua dengan Jakarta itu kan selisih 2 jam. Ya kan? Selisih 2 jam. Kalau sekda definitif sudah dilantik, maka apa yang dilakukan di Papua itu tidak menabrak atau saya katakan tidak memenuhi unsur aturan main yang sebetulnya. Dengan demikian sekda yang dilantik di Papua itu gugur demi hukum, demi aturan, tidak sah. Kalau kemudian ada alasan bahwa karena ada lex spesialis karena undang-undang khusus, saya kira itu terlalu kita membuat pernyataan yang mengada-ngada. Kenapa demikian? Undang-undang khusus kan mengatur tentang gubernur dan wakil gubernur, soal sekda dan lain hal itu aturan lain yang mengatur. Nah, kemudian masyarakat Papua yang digiring di dalam opini ini harus juga kita melihat masyarakat Papua yang mana, ya kan? Masyarakat Papua itu luas, ada 29 kabupaten kota, ada berbagai wacana yang berkembang di berbagai
daerah. Dan kita meresponi sampai penjemputan tadi di airport, saya melihat bahwa hampir komunitas masyarakat Papua semua mendukung. Nah, kalau demikian maka mari kita semua meninggalkan pola-pola yang tidak sesuai dengan mekanisme pemerintahan dan kita merespon terhadap sekda definitif yang sudah dilantik dan sekarang berada di Kota Jayapura untuk segera untuk melaksanakan tugas. Supaya apa? Saya ingin katakan bahwa pemerintah pusat bisa saja menutup keran anggaran tahun berjalan ini untuk kepentingan daerah. Dan yang rugi siapa? Masyarakat. Jadi jangan kita melawan negara, jangan kita melawan pemerintahan. Mari kita memberikan dukungan kepada keputusan presiden yang sudah dikeluarkan, kita menghargai itu, dan siapapun menjadi sekda kan tidak ada masalah. Toh sekdanya orang asli Papua juga, bukan sekda yang kemudian kita persoalkan karena asumsi-asumsi kita bahwa kalau bukan orang Papua kita tidak bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Nah ini kan sekda yang merupakan putra asli Papua ya, biarkan dia memimpin ke depan daerah Papua sehingga tidak terganggu komunikasi antara pusat dan daerah. Jadi dengan demikian, kalau tadi ditanyakan, menurut saya masyarakat harus menerima keberadaan sekda definitif supaya seluruh kebijakan nasional dalam strategi pembangunan di daerah ini dapat berjalan secara baik untuk kepentingan masyarakat Papua itu sendiri.